hilang sosoknya. Berarti pas lu buka tenda udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kan emang yang tahu ya tahu, yang enggak gitu kan. Jadi nggak diceritain gitu. Jadi sosoknya hilang. Kayaknya sih pocong gitu. Kali ini gue udah ngedatangin bintang tamu. Kebetulan ini podcast pertama gue. Dan bintang tamunya itu sendiri spesial teman gue. Cuma di sini kenapa gue manggil dia? Karena dia punya cerita yang agak mistis. Langsung aja, ini temen gue. Bye. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sorry ya, kita nggak salaman soalnya kan masih masa-masa pandemi. Protokol kesehatan harus kita jaga. Iya benar. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Sibuk apa sekarang? Ya masih kayak ya kita kerja aja biasa. Tapi alhamdulillah lo bisa nyempetin waktu hadir di podcast perdana gue ini sebenarnya. Iya. Suatu kehormatan. Tapi lu nggak sibuk kan? Nggak sibuk? Enggak terpaksa ya. Oke, thank you banget bro. Iya, Cuma kita nggak ketemu itu udah berapa hari ya? Udah berapa hari ya? 3 harian mungkin. 3 harian ya. Cuma waktu itu gua lagi ngopi sama dia di tempat nongkrong. Dia pernah cerita mengenai hal mistis. Bener nggak, Bay? Iya. Ini gua pastiin dulu ya. Ini nggak settingan. Ini fakta pengalaman hidup dia waktu zaman sekolah. Bener nggak yuk? Bener, iya bener. Waktu itu dia sempat cerita sedikit. Katanya temen gua ini pernah naik gunung dan adalah hal-hal mistis yang dia temui, karena kan kita juga sering ngedengar banyak itu loh yang naik gunung ketemu hal-hal mistis karena kan banyak pantangan-pantangan. Benar gak bro? Benar bro. Gimana bro? Langsung aja cerita, gue penasaran nih. Oke. Soalnya waktu itu baru sedikit lah cerita boy. Jadi gue mulai ceritanya ya nih ya. Waktu dulu tuh gue masih sekolah ya. Itu kelas 2 SMA. Nah, waktu itu udah kita bahas buat acara pendakian. Nah, itu acara pendakian. Nah, itu di hari Jumat. Nah, kondisinya itu. Nah, ini gue cerita singkat pas pendakian hari Jumatnya. Pas gue hari Jumat pendakian bersama teman-teman gue, kakak pembina gue sama ini ya guru sekolah gitu yang itu waktu itu gue ikut Kospala. Apa Kospala singkatannya? Komunitas Pencinta Alam. Komunitas Pencinta Alam. Komunitas Pencinta Alam. Jadi pas waktu itu gue pendakian di Gunung Betung. Gunung Betung ya? Di mana itu, Bay? Daerah Lampung. Masih daerah Lulah ya? Karena kan dia asli Lampung juga. Jadi pas waktu gue pendakian di daerah Gunung Betung, awal mula perjalanannya itu masih lancar ya. Naik mobil ke pos pendaftarannya itu kan ya, pos pendaftarannya. Nah, gua daftar. Nah, itu gua sama teman-teman gua 9 orang sama senior sama guru gua, kakak pembina. Nah, itu gua mulai pendakian. Awalnya normal-normal aja gitu kan. Cewek cowok? Cewek cowok. Jadi ceweknya 3, sisanya cowok 6. Sisanya 6 ya cowok. Nah, itu gua pendakian mulai dari bawah ke atas itu kan. Nah, itu gue dari perjalanan udah menuju ke atas. Itu gue ketemu, ini gue cerita yang ini ya, di perjalanan gue ya. Gue ketemu batu besar, bukan batu, pohon besar. Gue ketemu pohon di besar. Di perjalanan lu naik itu? Jadi di perjalanan gue naik itu gue ketemu pohon besar dan pohon itu ini nutupin jalan. Nah, kondisinya itu pohon besarnya itu di bawahnya bisa buat lewat. Nah, konon katanya di situ jangan nggak boleh buat diloncatin nggak boleh. Jadi lewat pantangannya bawah. Gitu ya? Pantangan gitu kan. Pohonnya besar soalnya gitu kan. Lewat bawah. Ya gue ngikutin sama teman-teman gue kan, gue ngikutin. Nah, gue lewat bawah tuh. Gue awalnya itu itu pertama kali gue naik gitu kan. Gue ikut Kospala tapi itu gue naik gunung pertama kali di situ. Lu pertama itu naik gunung bener? Jadi pas waktu itu pertama gue ngikutin rintangan ya. Ada rintangannya. Untuk yang normalnya gue kayak misalkan persiapan kayak perbekalan segala macam. Sama fisik ya.
mempersiapkan segala, nanti kan kalau naik gunung kan perlu makan tenda segala macam kan. Nah itu untuk yang ke atasnya lagi, gue bingung nih, wah di atas kok ada ini ya warung gitu kan, di warung. Di atas ada warung di pos berapa gitu kan, gue lupa juga waktunya, udah lama juga gitu kan. Ada warung, jadi ada suami istri, kakek nenek yang jualan di warung jualan di warung itu. Nah itu juga naiknya lagi ke atas itu udah camp pertama, camp 1. Jadi itu buat camp semua yang naik gunung di situ, camp 1 di situ. Pos lah ya, kayak pos 1 gitu. Pos bukan camp. Jadi untuk tempat camp pertama. Tempat diriin tenda di situ. Tapi belum puncaknya gitu kan. Belum puncaknya. Jadi pas waktu itu kondisinya sehabis dari itu ya warung itu kan naik lagi, udah nyampe kayak orang biasa lah, udah nyampe diriin tenda gitu kan. Kondisinya juga udah sore gitu kan, diriin tenda. Sore maghrib kita sholat segala macam, kita nyalain api unggun. Sebelumnya kan kita nyari kayunya, perbekalan buat dihidupin buat api unggunnya. Nah ini gue punya cerita menarik nih bro. Di gua pas waktu lagi ngelilingin api unggun itu kan udah dihidupin. Posisinya jam berapa itu? Posisinya gua kan jam 8, jam 7-an, jam 7 jam 8-an lah gitu. Malam. Malam. Nah itu kan masih pada nongkrong tuh kan. Nah itu pas pada nongkrong, bercanda-bercanda, pada game apalah gitulah. Hiburan lah gitu kan. Hiburan di sana gimana gitu kan. Karena emang sorenya kan ngeliatin sunset, kayak di sebelah sampingnya itu kan ada jurang, daerah sononya itu kota-kota terus ada sunset gitu kan, bagus. Nah di situ cerita mistis gua di situ, pas gua ndiriin api unggun di situ, setelah udah bercandaan tengah malam itu sampai jam 12, sebelum jam 12 menuju ke jam 12-nya itu, temen gua nih ngelihat satu sosok makhluk iya. Makhluk gaib itu. Jadi pas waktu itu kondisinya tuh belum pada ada yang tahu. Jadi baru beberapa orang doang. Dia doang. Jadi dia doang. Terus dari dia doang diceritain ke teman-teman yang lainnya. Nah cerita ke gue juga nih. Bilang, lu lihat nggak gitu katanya. Lu ngeliat nggak di situ sebelah tenda itu yang dekat jurang ada ini yang lagi melayang gitu. Nah tapi dia melayangnya tuh di tempat, nggak jalan. Jalan gitu kan. Gitu di situ ada berapa tenda emang? Yang ada, gue ndiriin 2 tenda, satu buat cewek, satu buat cowok. Nah pas itu tuh sosoknya itu kayak panjang, terus putih, kayak pelepah pisang tapi yang anakan gitu kan. Yang kecilnya. Cuman gua ngelihat di bawahnya dia tuh nggak napak karena emang di situ kan kelihatan ya, kayak yang gua bilang tadi itu bawahnya jurang, sampingnya jurang. Jadi dia hampir ke jurang itulah, cuma udah di jurangnya dia, jadi ngambang gitu. Gitu. Banyak pada kaget pasti kan. Nah temen-temen. Itu gue tanya nih ke temen gue yang satunya, lu ngeliat enggak gitu kan. Gue nggak sampai bilang ke yang lain yang sebelah sononya juga, kalau misalkan gue bilang juga takutnya nanti takut orang-orangnya, teman-teman kita gitu kan, teman-teman gue bilang, lu lihat nggak yang di samping itu ada apa gitu kan. Nah teman gue ngeliat. Nah terus cerita lagi sebelahnya lagi ada yang nggak ngeliat. Nah dia bilang jangan cerita ke yang lainnya gitu katanya. Nah itu dari situ karena emang kondisinya udah malam ya. Udah malam, terus udah sama ini mungkin kakak pembinanya, gurunya nggak tahu juga, nggak tahu, nggak dikasih tahu juga gitu kan. Gitu. Langsung bilang mau tidur karena emang kondisinya udah malam juga, mau tidur. Nah pas tidurnya itu gue paksain tuh buat pas udah pada masuk ke tenda masing-masing, gue paksain buka tenda gue ngeliat. Lu penasaran gue. Penasaran di situ. Nah gue ngeliat hilang sosoknya. Berarti pas lu buka tenda udah nggak ada. Jadi kan emang yang tahu ya tahu, yang enggak gitu kan. Jadi nggak diceritain gitu. Jadi
sosoknya hilang. Kayaknya sih pocong itu. Sosoknya pocong. Nah, dan lu itu pas ngelihat sebelum pada tidur kan? Sebelum pada tidur, dan itu gue lihat juga dikasih tahu teman gue cewek gitu kan. Itu lu jarak lihat itu berapa meter? Jaraknya itu deket, paling cuma 5 meter doang dari jurang gua sama pocongnya itu. Nggak jauh. Karena emang gua strategis banget kan buat ngeliat sunset itu kan deket jurang gitu. Lu nggak lari tapi? Enggak lah, di situ kan teman-teman gue banyak gitu kan, dan gue ngerasa buat ya udahlah ada teman gitu kan. Ada teman gitu kan. Kalau sendiri mungkin lari. Tapi lu pas lu buka tenda dan ternyata nggak ada, lu gimana? Pas gue buka tenda nggak ada, gue langsung nutup tenda gue. Gue langsung tidur. Soalnya gue takut juga sih, kan teman-teman gue udah pada takutnya tidur. Kan muncul di mana gitu kan? Iya. Jadi keesokan harinya nih, pagi hari. Nah, gue yang penasaran nih hati gue. Gue ingat yang di bawah itu kan ada warung tuh, nenek-nenek sama bapak-bapak, kakek-kakek. Nah itu, gue kesana mandi sama habis itu ngopi. Nah, gue bilang, Bu, Pak, kok semalam ada kayak sosok ini ya, kayak pocong gitu ya? Oh, udah lihat katanya gitu. Iya, oh ya nggak apa-apa, itu cuman pengen tahu siapa tamunya katanya gitu. Kayaknya sih ibunya udah tahu sih. Jadi gitu. Nah itu abis gue cerita itu, gue udah ngopi kelar, gue naik ke atas bro. Lanjut perjalanan ke camp. Bukan camp ya, gue pengen ke puncak, tapi nggak tahu camp apa enggak itu ya. Intinya pengen ke puncaknya lah kan gitu. Itu Gunung Betung itu sebenarnya kan sampingnya itu ada Gunung Sukma Ilang. Oh, di samping Gunung Betung yang lu naik. Ada Sukma Ilang. Konon ceritanya juga di situnya juga kadang orang daki di situ bisa hilang. Bisa terjerumus ke dimensi lain atau gimana. Dan pernah ada kejadian yang ceritanya sih katanya ada gitu. Tapi gua nggak berani kalau yang sebelahnya gitu kan. Itu cerita gua naik lagi ya nih ya. Kondisinya gua naik. Nah itu gua naik di puncaknya itu, di perjalanannya itu gua nemuin rintangan nih. Segala pas gua masuk naik itu gua ada pacet lintah, tahu nggak? Lintah. Banyak banget lintahnya pas gua buka sepatu itu pas naik. Yang mencengangkan lagi, gua di puncaknya itu gua ngelihat kayak kuburan. Ada kuburan. Lu nemu kuburan? 2 kuburan, gua di situ ngelihat 2 kuburan, tapi itu kuburannya nggak sewajarnya kuburan, coy. Gimana? Jadi kayak kuburannya itu lebar, panjang, kayak bukan kuburan postur orang kayak gitu, orang-orang bukan. Dulu kan biasanya tinggi besar ya. Bisa jadi gitu, karena emang posisinya itu 2 kanan kiri, tapi itu manjang kuburannya. Nah di situ anehnya lagi gini, teman gua yang kakak senior gua kan duluan itu, gua nggak tahu apa masalahnya, dia tiba-tiba ke ini datang tuh, badannya udah kayak orang alergi itu ya, bentol-bentol segala macam, merah-merah gitu. Gua nggak tahu, mungkin dia ngelakuin apa gitu kan, atau pantangan segala macam kan, gua nggak tahu. Katanya dia habis disengat lebah katanya. Oh, kata temen lu itu yang cerita. Dan gua nggak tahu itu kan, teman-teman udah pada ngeliat juga tuh kan, dia udah kondisinya udah kayak nggak bisa jalan juga gitu kan, bener-bener lemes itu. Jadi itu gua gotong, maksudnya gua iniin lu rangkul dia. Rangkul, gua bawa ke bawah sama teman-teman. Emang lu posisi naik sama temen lu nggak bareng gitu? Jadi mungkin senior itu kan dia nyariin jalan kali gitu kan. Udah kondisi di puncak, dia mungkin nggak tahu kemana. Gue nggak ngeliat juga, tiba-tiba dia datang kondisinya kayak gitu parah. Nah gue bilang ini kayaknya nggak bisa dilanjutin nih gitu ke atas. Kalau kita lanjutin takutnya kita kenapa-napa, gue bilang gitu. Nah kondisi itu gue mutusin balik ke camp yang tadi. Ke camp yang tadi balik, kondisinya penuh dengan lintah. Itu malam lu? Kondisinya sore bro, sampai sore. Gue kan abis
dari warung itu kan gue siangnya daki lagi. Sore aja serem ya, gimana malam siangnya. Nah itu, pas waktu itu turun ke bawah. Gue untung aja bawa obat ya. Dia itu diobatin karena emang lukanya bener-bener sekujur tubuhnya itu bentol-bentol semua gitu. Nah itu nggak tahu ya dia alergi atau gimana, karena dia tuh kan kesengat lebah katanya pas di perjalanan gitu. Atau takutnya dia ngelanggar apa gitu kan. Kalau di gunung nggak, kita harus menjaga bener-bener lisan. Kita jangan ya melanggar yang ibaratnya yang di situ jadi pantangan. Jadi pas turun ke bawah, gua bawa P3K untung aja. Gua kasih obat, dia suruh tidur. Udah kondisinya udah hampir sore juga. Nah, gua persiapan lah bikin makan segala macem di situ. Nah, itu kan perbekalan, sebelumnya kan kita udah makan udah. Nah, sorenya itu makan lagi gitu buat makan malam. Dan intinya lu memutuskan turun nih. Itu memutuskan buat turun gitu kan. Nah, pas turun itu kondisinya malamnya lagi nih, itu teman gue kambuh lagi, gatal-gatal sampai ya? kejang-kejang, kumat lagi badannya, merah-merah, kasar lagi, merah-merah gitu kan. Nah itu kondisinya. Untung gue bawa P3K, gue kasih lagi ke dia. Nah daripada itu kita besoknya kayak misalkan itu kita putusin buat pulang. Kita putusin udah nggak memungkinkan kan ya. Kita putusin buat pulang. Guru kita sama kakak senior juga kita udah sepakat pulang. Itu hari ketiga kita di situ. Berarti lu di sono 3 hari ya? 3 hari gue pulang itu pamitan juga sama ibu warung. Nah kita turun, kita mohon maaf juga, kita nggak takut ada kesalahan di situ segala macam ya. Namanya pendakian, kita takutnya salah ucapan atau gimana yang nggak tahu. Apalagi itu kan kemarin pas waktunya sebelumnya itu kan diliatin makhluk sosok pocong gitu kan. Enggak, tapi yang gue penasaran itu yang nenek-nenek warung itu bener-bener nenek-nenek atau dari bangsa lain gitu. Nah itu gue kurang paham ya. Kata dia sih dia itu yang nungguin, mungkin kayak kuncennya di situ kali. Kuncennya mungkin dia kuncen, makanya dia tahu tuh di situ ada apa aja gitu kan. Nah itu kayak ada sosok pocong. Katanya kuntilanak ada juga itu di situ. Namanya hutan lah pastikan ya terus sendiri kan. Kita kan nggak tahu ya namanya di hutan, jadi kayak bentuk makhluk segala macam kan kita kadang yang bisa ngeliat kan pasti tahu. Iya gitu. Benar. Dan gitu. Lu memutuskan pulang esok harinya? Gue mutusin pulang. Pas pulang gue punya cerita lagi nih. Pas pulangnya itu selang 3 hari gue ngeliat di koran ya. Gue kurang paham korannya apa, sumber korannya apa. Jadi itu ditemukan mahasiswa sama mahasiswi satu perkuliahan itu meninggal di gunung yang lu naikin. Meninggal jatuh dari jurang. Karena selang berapa hari kan? Iya, jadi kayaknya dia ada yang melanggar pantangan gitu. Makanya gitu guys ya. Kalau naik gunung itu kita mesti menjaga, hati-hati, betul kan? Benar. Menurut lu gimana nih tips kalau naik gunung buat teman-teman ya? Mungkin yang suka hobi naik gunung, apa yang harus dijaga atau ya yang udah pernah lah gimana? Baik. Oke, ya intinya sih tetap menjaga maksudnya lingkungan kita. Ibaratkan kita kan hidup juga kan, kalau misalkan ini kita harus saling membutuhkan juga gitu kan. Intinya saling menjaga. Kalau naik gunung jaga lisan kita, sikap kita gitu. Kita harus mencintai alam gitu. Jangan sampai kita malah. Ini pesan buat adik-adik kelas lu mungkin ya, yang sekarang masih ada di ekstrakurikuler itu kan. Tips-tipsnya gimana? Yang udah pernah nih. Tips-tipsnya gue sih nggak punya tips ya. Yang penting pesan-pesan gue sih intinya cintai alam lah. Dan kalaupun mendaki jaga lisan kita, sikap kita, karena sesuatu di luar sana kita nggak tahu.
Intinya sih kita kalau nggak baik sama jangankan hal begitu goib ya. Kita nggak baik sama orang aja kan suka ada timbal baliknya kan. Yang pasti harus berdoa karena ya sebenarnya sih nggak naik gunung juga ya. Kita mau ngapain juga harus berdoa demi kelancaran keselamatan. Benar ceritanya seru, menginspirasi juga. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton podcast ini yang suka hobi naik gunung tapi jarang-jarang lah, berarti kan kalau jarang-jarang banyak pengalaman ya, gak tahu juga kan di lapangan ya. Apalagi naik gunung beda-beda. Tetap hati-hati, jaga lingkungan, jaga alam juga karena kan saling menjaga lah. Ibaratnya alam itu rumah kita sendiri. Oke. Mantap bro ceritanya, thank you. Ngopi dulu lah. Ngopi lah. Gue udah siapin kopi nih. Oke. Takutnya lu panjang lebar cerita. Gak apa-apa gitu soalnya ada endorse di depan ya. Kayak jurus mabuk. Iya. Ngopi aja yuk. Oke teman-teman, thank you ya udah hadir, udah nonton podcast pertama gua nih. Alhamdulillah teman gue bisa meluangkan waktu. Sukses selalu, Bay. Ya, amin. Kerjanya lancar. Lu juga sukses selalu ya. Jaga kesehatan. Pokoknya thank you teman-teman yang udah nonton ya. Semoga kalian semua juga diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan pokoknya jangan lupa nonton podcast ini di video selanjutnya. Oke, thank you, bye. Oke. Thank you ya. Oke, thank you guys ya. Gua tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.